Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudara yang terkasih, 3 bacaan yang bagi saya sangat mengagumkan berkaitan dengan panggilan. 3 bacaan yang memberi inspirasi, pencerahan tentang panggilan. Pertama, jelas dari apa yang dikatakan di dalam kitab Yesaya, panggilan Yesaya, dan kata kuncinya pada saat Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan dengan mantap Yesaya mengatakan, ini aku, utuslah aku. Siapakah yang akan kuutus? Ini aku, utuslah aku. Dan dalam bacaan kedua, Rasul Paulus kepada umat di Korintus memantapkan kembali tentang kebangkitan Tuhan itu sendiri. Artinya janji Tuhan, sabda Tuhan terbukti dan banyak saksi. Artinya tugas perutusan dari Tuhan yang dilanjutkan para saksi-saksi ini sangat penting dalam hidup. Dan jelas, wow, bacaan Injil, duk in altum, bertolaklah ke tempat yang dalam. Disinilah Teresa itu menjalankan panggilan Tuhan seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, ini aku, utuslah aku. Diutus untuk melayani orang miskin, orang kusta, dan lain sebagainya di tengah masyarakat yang sangat memprihatinkan. Saudara-saudari, sebenarnya hidup kita ini soal kesaksian. Kesaksian hidup bahwa Allah berkarya dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita membahas mengenai duk in altum, bertolak ke tempat yang dalam, sebenarnya adalah bertolak ke tempat persoalan hidup kita sendiri. Setiap kita ini punya masalah, bro, sis, opa, oma. Setiap kita ini punya problem kehidupan. Jadi kalau kita duk in altum, kalau kita mau diutus untuk berkata, ini aku, utuslah aku, kita harus duk in altum pada diri kita sendiri. Yaitu apa? Pada persoalan hidup kita. Persoalan yang bagaimana, Romo? Sesulit apapun kalau kita melihat perjalanan sejarah hidup, ada peran serta Tuhan. Sesulit apapun kalau Anda teliti, cermat dengan kacamata iman, mengamati hidup Anda sendiri, hidup saya sendiri, sebenarnya ada tangan Tuhan yang bekerja. Tangan Tuhan yang bekerja begitu indah. Tinggal bagaimana kita cara memandang masalah-masalah persoalan kita. Bagaimana kita bertolak lebih dalam ke dalam hidup kita. Karena kadang-kadang kita tidak mau bertolak lebih dalam. Kita seperti Petrus, seperti Simon Petrus yang berkata, Guru, sepanjang malam kami bekerja keras. Sepanjang malam kami bekerja keras. Kadang-kadang kita bekerja. Kadang-kadang kita melakukan banyak hal yang menurut kita luar biasa. Kita lupa. Lupa apa? Lupa berserah kepada Tuhan. Kita terlalu mengandalkan otak, kekuatan kita, manusiawi kita. Lupa bahwa manusia punya Tuhan. Di saat titik tertentu, kejenuhan, kecapean kita, seperti Petrus tadi mengatakan, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Tetapi kata kunci dari Petrus adalah, tetapi karena engkau yang memerintahkan, aku akan melakukan juga. Karena engkau yang memerintahkan. Dan saudara-saudari yang terkasih, setelah melihat ikan begitu banyak tertangkap, Simon Petrus berkata, Tuhan, tinggalkanlah aku karena aku ini orang berdosa. Inilah kerendahan hati, saudara-saudari. Kerendahan hati untuk tidak mengandalkan diri, kesombongan diri, keangkuhan diri. Tuhan, tinggalkanlah aku orang berdosa. Dan pada saat Tuhan melihat kerendahan hati Simon Petrus, Tuhan melihat
kepasrahan Simon Petrus. Tuhan melihat kejujuran Simon Petrus dengan berkata, Tuhan tinggalkanlah aku karena aku orang berdosa. Justru pada saat itulah Yesus memberikan estafet pelayanan domba-dombanya kepada Simon Petrus yang mewakili gereja sampai saat ini. Mulai sekarang kau akan menjala manusia. Mulai sekarang kau akan menjala manusia. Saudara-saudara yang terkasih, ini aku, utuslah aku. Anda dan saya diutus. Suka atau tidak suka, enak atau tidak enak. Diutus apa? Memberi kesaksian seperti bacaan kedua. Surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Memberi saksi. Saksi apa? Belas kasih Tuhan. Dan untuk menjadi saksi, jangan menunggu kita sehat dulu, jangan menunggu kita kaya dulu, jangan kita menunggu udah jadi pejabat dulu dan lain sebagainya. Anda bisa bersaksi kapanpun, dimanapun, kepada siapapun. Bersaksi bagaimana, Romo? Bersaksi akan belas kasih Tuhan. Jadi kalau Anda menyanyi lagu ini, ku mau cinta Yesus selamanya. Kata ku mau cinta Yesus selamanya itu kita buktikan dalam hidup. Mohon maaf, bukan saya menyindir siapa-siapa, ngomongin siapa-siapa. Pejah gesang derek Gusti, mati hidup untuk ikut Tuhan. Artinya meskipun digoda soal jodoh, soal pekerjaan, Anda ditawari, diiming-iming kekayaan, Anda tidak akan mengkhianati Yesus. Inilah satu kesaksian. Saudara-saudari, saya tahu berat. Saya tahu berat, tidak mudah. Apa yang saya khotbahkan di mimbar ini, di dalam realitas kehidupan bisa berbeda. Karena Anda di hadapan kenyataan perut kosong, lapar, sakit, beban ekonomi, dan lain sebagainya, tuntutan dari orang tua harus segera punya jodoh dan lain sebagainya, bisa membuat orang, mohon maaf, mungkin khotbah saya ini tidak populer, mungkin akhirnya goodbye Jesus. Tetapi lagu ku mau cinta Yesus selamanya, mungkin dengan derai air mata karena beban masalah di dalam kehidupan, tetapi kesadaran untuk mengatakan ini aku, utuslah aku, kesadaran untuk menjadi saksi, kesadaran untuk menjadi penjala manusia, kesadaran seperti Petrus, Tuhan aku orang berdosa. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Meskipun badai silih berganti, badai ekonomi, badai COVID, badai apa saja, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya, meskipun badai menghadapi kehidupan kita. Saudara-saudari, saya tidak berteori dengan Anda, please. Saya tidak berteori. Tetapi saya mengatakan kebenaran. Kalau 2000 tahun yang lalu Rasul Paulus mengatakan kami ini adalah saksi-saksi kebangkitan, Anda dan saya di 2022 ini adalah saksi-saksi kebangkitan Tuhan, saksi-saksi tentang kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik, saudara-saudari, dan itu perlu orang tahu. Tetapi Tuhan itu baik, ya harus dilakukan dengan orang-orang yang baik. Jadi kita juga menjadi baik seperti Mother Teresa yang saya katakan tadi, untuk siap mengatakan ini aku, utuslah aku. Dan ini memang berat. Saudara-saudari, berkali-kali saya mengatakan dalam khotbah, kalau ringan hadiahnya adalah kipas angin, blender. Tetapi karena berat hadiahnya surga. Lah Anda pilih mau dapat surga atau blender atau kipas angin. Capek deh gue. Paham ya? Beratnya yaitu apa? Anda sebagai orang Katolik ditanya, S itu siapa itu? Stefanus ya? Karena Anda takut selamat. Itu M siapa? Maria. Mariana. Itu M apa? Maria. Saya Maria. Kamu Katolik? Ya saya Katolik. Masalah buat lo. Berani kita mengakui bahwa saya orang Katolik. Saya pengikut Kristus. Dan meskipun kita didor, dibunuh, kita ditusuk, kita dibantai. Saudara-saudari, sekian ribu tahun yang lalu sudah banyak martir yang memberikan kesaksian.
Untuk apa? Untuk ini aku, utuslah aku. Untuk duk in altum dalam hidup kita. Bertolak ke tempat yang dalam. Memang mengerikan, tidak enak bertolak ke tempat dalam. Seperti Petrus tadi mengatakan, Tuhan telah sepanjang malam aku bekerja keras. Tuhan, aku ini sudah melayani di dewan paroki, di rumah tangga, di keluarga, di begini-begini. Aku sudah capek Tuhan, please deh, capek. Semua capek saudara-saudari. Yesus pun capek melayani kita. Tetapi Yesus terus melaksanakan kehendak Bapa sampai akhir hidupnya. Semua capek. Tetapi pada saat kita fokus, sadar seperti yang dikatakan Yesaya, ini aku utuslah aku, ini aku utuslah aku, dan kita berani menjadi saksi seperti Rasul Paulus katakan dalam bacaan kedua, dan kita berani duk in altum, bertolak ke tempat yang dalam. Semakin dalam, semakin dalam. Saudara-saudari, saya 25 tahun di Kalimantan. Saya sering masuk-masuk ke dalaman naik klotok, namanya naik sungai. Itu kalau masuk ke danau atau tempat sungai yang dalam, itu kalau cari ikan dapat yang besar-besar. Tapi kalau mau dapat yang kecil-kecil ya, ikan kecil-kecil itu teri, saluang itu, saluang kalau di Kalimantan namanya, ya di pinggiran. Tapi kalau mau dapat ikan yang besar, ya harus tempat yang dalam. Artinya kita berani menghadapi kenyataan pahit hidup, mendalami masalah-masalah kita, tetapi kita tidak sendiri karena kita bersama Tuhan. Untuk menutup renungan minggu ini, saya ini berani mengatakan, bukan hanya saya, Romo Lulus, Romo Kornel, Pastor Paroki YGB, bukan hanya kami para pastor, kita semua. Kami para pastor, tapi kita semua dipanggil untuk seperti Yesaya, ini aku utuslah aku. Dipanggil untuk apa saudara-saudari? Dipanggil untuk bersaksi seperti kata Rasul Paulus. Dan bersaksi bagaimana? Bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Meskipun dalam situasi yang tidak baik, tetap Anda bersaksi Tuhan itu baik. Meskipun dalam situasi negatif, tetap bersaksi semuanya positif. Kecuali COVID, hati-hati. Yang positif hati-hati. Tetapi positif hidup, maksud saya. Tetap berpikir baik. Berpikir semuanya baik. Kok bisa Romo? Iya, itulah kesaksiannya. Kalau tidak ada orang yang bersaksi bahwa Tuhan itu baik, semuanya berpikir menderita, susah, berarti untuk apa Yesus itu disalib dan mengalami kebangkitan? Setelah peristiwa salib pasti ada kebangkitan. Setiap ada kesulitan pasti ada kebangkitan. Nah, kita bersaksi itu. Sakitnya badan, susahnya hidup bukan menjadi penyebab kita jatuh dan kemudian mengatakan, Tuhan kau meninggalkan aku. Justru sakitnya badan, sakitnya ekonomi, sulitnya kehidupan justru menjadi kesempatan kita untuk bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Kok bisa Romo? Iya, karena dengan deritaku ini aku memuliakan Tuhan. Dengan deritaku ini aku belajar seperti para martir yang meskipun dibunuh, kehilangan nyawa, tetapi mengatakan, Tuhan ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tidak ada kebencian dari Stefanus, dari Agatha, dari para santo-santo, para martir-martir yang lain. Inilah. Dan dengan penuh ketulusan hati, saya selalu ingat apa yang dikatakan Mother Teresa. Pergunakanlah tanganmu untuk melayani, dan pergunakanlah hatimu untuk mencintai. Disinilah kita memberi kesaksian. Tangan kita untuk melayani, dengan ringan tangan melayani, dan hati kita untuk mencintai siapa saja. Inilah panggilan kita. Inilah kesaksian kita. Inilah duk in altum kita. Berkah